Hai semuanya. Wah, udah lama banget gak ketemu di video YouTube. Aku udah lama juga gak bikin, tapi aku kembali dengan format yang lebih fresh, yang lebih berbeda. Ngebahas tetap soal mindset, tapi dengan cara yang lebih menarik. Hopefully ya. Yaitu dengan cara makan. Yes, dan kalau kamu pengen tahu apa menunya, kamu bisa lihat dengan cara yang vertikal begini. Karena aku langsung syuting dua, yang satu yang landscape, satunya portrait. Ini menunya ada sushi di sini. Aku udah pesan, ini bukan sponsor juga, tapi sengaja biar lebih simple dan lebih menarik aja. Dan menunya apa aku lupa. Nanti kamu bisa tanya di bagian komen aja ya kalau emang penasaran. Terus tadi ada barengannya paketnya dengan ini teh, terus kemudian oh ya di sini dapatnya teh botol ini. Terus ada tadi free juga nih, ada air mineralnya. Oke, hopefully dengan cara ini pembahasan tentang mindset tuh jadi lebih menarik karena emang ya mindset itu kesan jadi kayak deep talk banget. Nah, gimana kalau kita deep talknya sambil makan? Oke. Terus apa yang akan dibahas? Jadi aku selama beberapa waktu ini ngebaca buku judulnya Mindset Changing the Way You Think to Fulfill Your Potential dari Dr. Carol Dweck. Beliau adalah penemu fixed and growth mindset. Yes. Dari buku itu aku highlight beberapa bagian yang menurut aku tuh aha moment atau penting untuk aku ingat-ingat lagi. Terus aku kepikiran kenapa nggak aku share aja ya, bagian aja ya, siapa tahu itu bisa bermanfaat juga buat kamu. So di sini udah ada laptop, jadi aku akan baca dari sini dan bagian-bagian itu nanti aku akan jelasin konteksnya apa supaya kamu bisa belajar juga. Kita mulai aja ya, aku sambil makan. Tadi udah berdoa jadi biar lebih cepat juga gitu untuk di kameranya. Mindset yang pertama atau bagian yang pertama, lebih tepatnya bagian yang pertama yang aku highlight di buku ini. Not only weren't they discouraged by failure, they didn't even think they were failing. They thought they were learning. Makan. Oke. Tunggu ya. Aku akan kasih konteks dari bagian ini, yaitu Dr. Carol tuh cerita di bukunya bahwa dia ngasih percobaan ke beberapa anak kecil yang dikasih soal, dan soalnya tuh makin lama makin berat atau makin sulit. Dia pengen tahu, dia nggak pengen tahu mereka tuh sanggup ngerjain atau nggak, bukan. Yang dia cari tahu adalah bagaimana pola pikir mereka terhadap soal-soal yang dikasih itu. Dan you know what, hasilnya murid-murid yang punya fixed mindset, dia mengatakan bahwa ketika dia nggak bisa ngerjain soal itu, atau mereka bilang mereka gagal, mereka nggak bisa, mereka nggak sanggup, soalnya terlalu sulit dan sebagainya. Tapi murid-murid dengan growth mindset, mereka mengatakan di bagian soal-soal yang mereka nggak bisa, mereka bilang enggak, ini kan pelajaran, jadi mereka lagi belajar. Justru itu fungsinya belajar, supaya mereka dari hal yang sulit yang mereka nggak ngerti, mereka bisa jadi ngerti atau jadi paham. Dan ini adalah bagian yang aku highlight tadi. Not only weren't they discouraged, tidak hanya mereka tidak merasa nggak nyaman ya dengan kegagalan, tapi mereka tidak bahkan mereka nggak berpikir bahwa mereka tuh gagal. Jadi karena mereka nggak berpikir mereka tuh sedang mengalami kegagalan, jadi mereka nggak masalah. Kalau mereka gagal ngerjain soal itu, mereka nggak masalah, dan mereka nggak ngerasa terusik dengan hal itu. Nih, they thought, mereka berpikir they were learning, mereka sedang belajar. Waktu aku baca hal ini tuh kayak wow gitu, yang itu anak kecil loh. Ini dalam bagian ini tuh anak kecil. Kamu kalau pengen baca sendiri silahkan cek. Dan itu membuat aku tuh mikir, gila ya kalau misalnya anak kecil ya di zaman sekarang nih, atau sejak dulu kita tuh bisa encourage bahkan diri kita sendiri. Enak. Bahwa proses gagal itu bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang akhir dari segala-galanya, tapi itu adalah proses kamu belajar. Dari situ kamu akan tahu gimana sih caranya untuk mencapai sesuatu dengan cara yang lebih baik berikutnya. Soal-soal itu gimana caranya untuk akhirnya ngerjain. Keren banget ya. Nah, oke, lanjut di highlight yang berikutnya.
Ini si Dr. Carol Dweck nulis gini, for 30 years, untuk 30 tahun, my research has shown, penelitianku menunjukkan bahwa the view you adopt for yourself profoundly affects cara pandang yang kamu adopsi untuk dirimu profoundly affects the way you lead your life. Profoundly itu secara luar biasa gitu, pengaruhnya besar. Affects atau mempengaruhi cara kamu memimpin hidupmu. Coba ulangi. Selama 30 tahun hasil penelitiannya dia menunjukkan bahwa cara pandang yang kita adopsi tentang atau untuk diri kita sendiri itu secara masif, secara ekstrim, secara besar-besaran mempengaruhi cara kita menuntun atau memimpin diri kita. Aku lanjutin sedikit biar ada konteksnya di sini. It can determine whether you become the person you want to be. Ini bisa menentukan apakah kamu menjadi orang yang kamu inginkan, and whether you accomplish the things you value, dan apakah kamu mencapai hal yang kamu anggap bernilai. How does this happen? Gimana ini terjadi? How can a simple belief have the power to transform? Gimana sebuah keyakinan yang sederhana punya kekuatan untuk mengubah your psikologismu, dan sebagai hasilnya, and as a result, your life, hidupmu. Jadi teman-teman, ini salah satu alasan terbesar kenapa aku tuh ngebahas soal mindset. Karena satu mindset yang kecil aja yang itu bisa kita ubah, itu dampaknya gede buat hidup kita. Dan hasil penelitian beliau, Dr. Carol, ini menunjukkan cara pandang yang kita adopsi buat hidup kita itu mempengaruhi dengan luar biasa cara kita memimpin hidup kita mau kemana gitu. Sementara seringkali kita tuh dihadapkan kepada obrolan soal impian, dreams, ya kan? Pengen apa 5 tahun ke depan, pengen ngerjain apa, atau pengen jadi apa di 5 tahun ke depan. Tapi kita jarang ngebahas hal yang lebih basic dari itu, yaitu gimana sih sebenarnya mindset kita ketika kita menghadapi banyak hal dalam hidup. Salah satunya yang tadi di highlight yang pertama, soal kegagalan. Karena ketika kamu memandang kegagalan sebagai sesuatu yang udah the end of the world atau the end of your journey, ya udah selesai. That's why dia ngomong the view that you adopt for yourself, cara pandang yang kamu adopsi untuk dirimu sendiri, itu akan mempengaruhi secara masif, secara besar-besaran jalan mana yang kamu pilih untuk hidupmu, the way you lead yourself, your life. Nah, semoga dengan share ini teman-teman dapat sesuatu ya. Bukan cuma ngeliatin saya makan terus kelihatannya enak terus jadi pengen, enggak. Bentarnya ada sayurnya nih. Jangan mayonesnya buat ini tadi ya. Boleh. Oke. Sekarang coba teman-teman lihat. Sekarang coba kamu lihat cara pandang apa yang kamu punya tentang hidupmu atau di dalam hidupmu, tentang apapun, tentang jodoh, tentang pendidikan, tentang keluarga, tentang masalah, tentang konflik yang membawa kamu ke dirimu yang sekarang. Jangan-jangan hal yang selama ini kamu pengen capai tapi nggak tercapai-capai atau nggak terjadi, itu sebenarnya karena mindsetnya aja yang salah. Ya, karena ternyata hasil penelitiannya tuh nunjukin kayak gitu. Cara pandang kita terhadap diri kita itu ikut mempengaruhi arah hidup kita tuh mau kemana. Jadi saya rasa cukup masuk akal kalau kita juga berpikir, jangan-jangan semua kegagalan yang akhirnya berulang atau dimana akhirnya kita menyerah, itu juga karena pengaruh mindset kita sendiri. Oke teman-teman, biar nggak terlalu lama, satu lagi ya, aku kasih satu highlight karena buku ini banyak banget yang aku highlight. Oke, ini lanjutannya dari highlight yang sebelumnya di halaman yang sama. Believing that your qualities are carved in stone, mempercayai bahwa kualitasmu itu
terukir di sebuah batu. The fixed mindset, ini soal fixed mindset ya. Jadi udah terukir, udah begitu, udah nggak bisa diubah. Creates an urgency to prove yourself over and over. Mempercayai bahwa kemampuanmu itu udah terukir, udah terpatri pasti di situ, di sebuah batu yang nggak bisa diubah kecuali dipatahin atau dihancurin ya. Dan ini ngomongin soal fixed mindset, itu akan menciptakan urgency, keadaan mendesak untuk membuktikan dirimu terus dan terus. Karena kamu percaya bahwa ya udah nih, kemampuan aku nih udah terukir di sini, ini nggak bisa diubah lagi. Makanya aku harus membuktikan kemampuan diriku tuh terus menerus, bahwa ini lo nunjukin, ini lo aku punya kemampuan kayak gini, aku punya kemampuan kayak gitu, dan nggak bisa lagi diubah. Makanya aku harus nunjukin aku tuh ini lo bagusnya tuh di sini, aku bisanya di sini, ini lo keunikan aku tuh di sini, dan seterusnya. Capek nggak? Capek banget, percaya deh, capek banget kayak gitu. Tapi kalau misalnya faktanya bahwa kamu punya mindset seperti ini, ya udah, kamu harus acknowledge, kamu harus akui, admit, dan juga kamu tentukan kamu mau mengubah atau enggak. You decide. Karena nggak ada orang lain yang bisa mengubah mindset kamu selain diri kamu sendiri. Dan itu dimulai dari kamu mengenali, acknowledge, terus kamu mengadmit atau mengakui, ya aku punya mindset seperti itu, tapi aku mau mengubahnya. You have the will to change that. Oke, semoga 3 highlights yang aku kasih di buku ini, yang aku share ke kamu hari ini, itu membawa manfaat buat kamu. Dan silahkan tinggalin komen kalau ada pertanyaan, atau kamu merasa ini bermanfaat dan kamu pengen aku ngebahas hal yang sama tapi highlight berikutnya. Silahkan tinggalin di komen ya. Oke, aku akan lanjut makan. Terima kasih udah mau nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu atau siapapun mereka, supaya kita bisa belajar bareng-bareng di sini dan mengubah mindset kita jadi lebih baik. Ingat, the way you think, the way you lead your life. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.